Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari metodologi penelitian, di mana akan mempresentasikan bab 1 sampai bab 3 yang sudah saya buat. Skripsi yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Program studi S1 Akuntansi Universitas Teknologi Muhammadiyah. Nah, pendahuluannya adalah yang pertama adalah fenomena masalah di mana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki salah satu bahkan satu-satunya BLUD yakni DP0 atau dikenal dengan Unit Pengelola Dana Perumahan. Selain itu, semuanya adalah UKPD atau Unit Kerja Perangkat Daerah, di mana anggarannya tidak dapat mengolah anggaran sendiri karena mendapatkan APBD dari pemerintah. Berbeda dengan BLUD atau DP0 diberikan kebebasan yang mengatur pengeluaran pemasukannya atau mengatur semua rumah tangganya dalam baik itu anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya ya. Namun ada beberapa temuan BPK di tahun sebelumnya ialah PPK BLUD-nya belum memahami proses dalam menyajikan dan melaporkan laporan keuangan BLUD karena memang BLUD Dinas Perumahan ini baru satu-satunya dan baru juga 2 sampai 3 tahun terakhir lah, dan tahun terakhir juga ada temuan belum ada sistem untuk catatan pendapatan dan belanja di SKPD atau OKPD yang berstatus BLUD ini. Jadi memang belum memiliki sistem khusus untuk BLUD, masih sistem yang sama dengan UKPD pada lainnya. Nah, penelitian terdahulunya ya adalah dari Liawan tahun 2018, Yuswardi tahun 2017, Tawakal tahun 2019, di mana memang masih fresh, masih baru, belum sampai 10 tahun, menyatakan dalam penelitiannya bahwa sistem informasi keuangan dan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dan BLUD. Karena memang judul yang saya ambil adalah pengaruh dari kualitas laporan keuangan tersebut. Sebentar. Analisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian pembaharuannya ialah penambahan variabel yaitu pengelolaan anggaran dan keuangan serta pengadaan barang dan jasa. Rumusan masalah ialah ada 4. Yang pertama R1-nya, apakah sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BLUD? Oke, yang kedua, apakah pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BLUD? Selanjutnya, yang ketiga, apakah pengelolaan asetnya itu berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BLUD? Dan yang terakhir, apakah pengelolaan anggaran dan keuangannya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BLUD? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini ialah satu, mengetahui pengaruh sistem informasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan BLUD. Untuk mengetahui pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap kualitas laporan keuangan BLUD. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan. Keempat, untuk mengetahui pengaruh pengelolaan anggaran dan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Manfaatnya itu bagi pemerintah adalah hasil dari penelitian ini dapat bisa digunakan sebagai masukan perihal menilai sejauh mana penerapan proses keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah khususnya di Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta atau UPDP, lebih pada UPDP BLUD-nya ini. Kemudian bagi akademisi, penelitian ini bisa memberikan bukti yang memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkannya oleh penerapan proses keuangan dalam terciptanya laporan keuangan yang akuntabel pada unit pengelola dana perumahan yang berstatusnya BLUD. Kemudian landasan teorinya adalah teori identitasnya, kualitas laporan keuangan, pengelolaan anggaran dan keuangan. Sedangkan konsep New Public Management-nya itu tentang sistem informasi, pengadaan barang, dan pengelolaan aset. Nah, ini adalah kerangka pemikirannya ya, ada variabel dependen dan variabel independen. Variabel independennya itu ada X ya. Ada sistem informasi keuangan sebagai X1, kemudian pengadaan barang dan jasa X2,
pengelolaan aset, pengelolaan anggaran dan keuangan. Nah, variabel dependennya apa? Variabel dependen ialah kualitas laporan keuangan, KUY. Nah, hipotesisnya adalah H1, H2, H3, and H4. Nah, apakah sistem informasi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BLUD, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, dan pengelolaan anggaran? Kemudian metodologi penelitian yang akan saya ambil, alat yang digunakan ialah SPSS Statistik 23, pendekatan dan jenis datanya, penelitian kuantitatif dan data primer. Kemudian metode pengumpulan datanya saya akan mencoba sebar kuesioner ke 75 responden dan ada wawancara juga, insya Allah. Dan dapat metode penelitian analisisnya adalah regresi berganda. Cara perhitungannya ya regresi berganda. Oke, selanjutnya adalah pengukuran variabelnya dari kualitas laporan keuangan. Ada pengukuran variabel ada 4 yang dihitung ya. Tadi ada 4, kualitas laporan keuangan, sistem informasi, pengelolaan jasa, pengelolaan aset. 5 jadi sama variabel dependen ya. Kemudian ada 4 dimensi, 6 indikator dan ordinal. Kemudian sistem informasi keuangan ada 4 dimensi, 4 indikator dan skalanya adalah ordinal. Pengelolaan barang jasa ada 2 dimensi, 2 indikator. Kemudian pengelolaan aset ada 5 dimensi, 3 indikator. Dan pengelolaan anggaran dan keuangan 7 dimensi dan 4 indikator. Nanti di boardnya itu lebih jelas lagi. Kemudian saya mengambil sampling dari 15 booth di DKI Jakarta yang masing-masing ada 5 ya. Ada bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara barang, pejabat pengadaan barang dan jasa, kemudian pelaksana akuntansi itu adalah kriterianya. Nah, yang akan diambil itu BLUD di DKI ada rumah sakit, ada puskesmas, ada juga sekolah. Memang dari 15 ini nanti kita random ke beberapa dinas yang memang memiliki statusnya sudah BLUD, artinya sudah mengolah keuangannya sendiri. Selanjutnya model penelitiannya seperti ini, yaitu kualitas laporan keuangan, hanya konstansa, B1 sampai 8, koefisien regresinya. Fisika sistem informasi keuangan, PBJ pejabat pengadaan barang dan jasa, PA pengelolaan aset, PAK pengelolaan anggaran dan keuangan BLUD. Kemudian ada plus error. Kurang lebih demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Bila kita berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.